Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan perhitungan jemaat, dimohon untuk merename Zoom Bapak, Ibu, atau Saudara dengan menyebutkan jumlah yang ikut dalam beribadah. Contoh, Daniel dalam kurung 2 atau Andi dalam kurung 5. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, mari sama-sama kita menyatakan apa itu arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, boleh lambaikan tangannya semua. Hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus baik. Di bulan kemerdekaan ini kita percaya Indonesia pasti dimerdekakan dari segala hal-hal yang saat ini terjadi, dari segala sakit penyakit, dari segala krisis apapun itu. Kita percaya Indonesia akan terima kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita pun jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, kita semua percaya kita sudah terima kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih hadir melalui Zoom malam hari ini, boleh katakan Tuhan Yesus mengasihimu kepada sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, depan, belakang mungkin. Kalau duduknya sekeluarga beramai-ramai, mari lepaskan berkat satu dengan yang lain untuk setiap anggota keluarga kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Oh, naikkan syukurmu kepada Tuhan sebab Dia baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, layakkan setiap kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Roh Kudus jamah setiap kami, jumpai kami ya Tuhan. Ya datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu.
Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, dengan segenap hatimu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, dengan segenap hati. Satu yang ku rindu, kami rindu bersekutu denganmu ya Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus, jamah setiap kami. Malam ini kami rindu ya Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, saat kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu turun menguasai hidup kami, berdaulat penuh atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya ya Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kami. Mari saat ini gereja Tuhan, mari sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, mari tetap menyembah Dia. Dia hadir di setiap rumah-rumah, menjamah setiap kita. Ya rabata karama ya raba ya rabo ya shiki ya rararararabo. Inamato karama ya shane. Kami percaya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja buat setiap anak-anak-Mu malam hari ini ya Tuhan. Ya rapatakarabaya sikiararararara. Hinamatokorabaya shikiararararabaya rabotakarabaya shikiararabaya rabo. Oh ya rararararabaya shikiarararara. Kiarabaya rabaya sande. Kiararararararabo. Kiararararararabo ya rabaya shikiararararabo ya rabo. Kiararabaya shikiarapatakarabaya shikiararabaya rabaya. Orapatakarabaya mashikiararabaya rabo ya rapatakarabaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatimu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas ya Tuhan, ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, Kau nyata di setiap rumah demi rumah. Kehadiran-Mu hadir ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, amin Tuhan, terjadi di sini. Kelepasan, terjadi di sini. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan sudah Engkau jamin dalam hidup kami. Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah masuk di bulan Agustus ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bulan penuh dengan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan buat bangsa kami, kemenangan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia menang ya Tuhan Yesus. Menang dari segala sakit penyakit COVID saat ini. Menang dari ancaman resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau mengasihi bangsa kami, Kau mengasihi Indonesia. Terlebih juga Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Biar ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan Yesus memenuhi setiap kami. Dan kami percaya kalau mungkin ada teman-teman kami ya Tuhan yang sakit, Tuhan Kau juga akan sembuhkan. Kalau setiap mereka Tuhan Yesus yang belum sempat join via Zoom malam hari ini, dimanapun mereka, tetap Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Kita percaya di bulan Agustus ini, di mana Indonesia sudah merdeka, kita percaya ada sukacita transformasi terjadi buat bangsa kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang tenang. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Amin. Kami percaya Engkau melawat kami ya Tuhan. Tuhan melawat negeriku. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Amin. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi
Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memperkatakan dengan iman DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa, kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita boleh sama-sama dulu berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Biar kami memberi karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Kami mengundang anak-anak untuk hadir dalam ibadah anak hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 10 pagi via Zoom. Ini waktunya generasi Yeremia untuk bangkit. Ibadah Youth diadakan besok hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 2 siang via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Doni Lubianto. Junior Church, ayo terus on fire. Kita ibadah bersama besok hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 4:30 sore via Zoom yang akan dilayani oleh Kahot Asih. Ibadah doa malam Sabtu depan tanggal 21 Agustus 2021 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Ephraim Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita siapkan hati kita sebelum firman Tuhan dibagikan. Biar ya Tuhan, nama-Mu boleh ditinggikan. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Inilah janji kami kepadamu ya Tuhan. Selama kami hidup, biar kami hanya hidup bagi-Mu ya Tuhan. Kaulah kebenaran dalam hidup kami. Rapatakarabaya shikira patakarabaya raporabarabaya shikira barabarabaraba. Haleluya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Imaya rabaya syakana rabapa. Oh mikana masyakana rabata korea rabaya syakana rabapa pada basyakana rabata rabasikini rabapa. Oh relabaya syakana rabata korea labasikini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami hanya bisa mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini semua dalam keadaan sehat, semua sudah dipulihkan, semua sudah disembuhkan, kami hanya mengatakan Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sangat baik ya Tuhan, Engkau sangat baik ya Tuhan. Oh, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dikecewakan. Hamba percaya ya Tuhan, terus Kau akan jaga setiap kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Terus Kau akan jaga setiap kami, dan Kau punya rencana yang besar buat setiap kami ya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau terus berikan kami kesehatan, Engkau terus berikan kami sukacita, terus berikan kami damai sejahtera, kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Karena kami sedang memasuki penuaian yang terbesar. Terakhir sebelum Kau datang untuk kedua kalinya. Kami akan melihat jiwa-jiwa dituai begitu mudahnya ya Tuhan. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan dahsyat. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Hari yang Kau sediakan buat setiap kami. Hari yang
Saat dimana kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama dengan suara keras kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita katakan haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, shalom. Bisa lambaikan tangan, saya dengar suara saya dengan jelas ya. Shalom. Ya, sukacita sekali masuk Agustus ini, bukan hanya kita masuk kemerdekaan, saudara, buat Republik Indonesia, tapi terakhir saya tag sama Wahyu dan Desi, gimana yang sakit-sakit minggu lalu itu, yang sakit-sakit nih tolong diupdate, berapa orang lagi, terakhir tinggal 5 orang, berapa orang lagi yang sakit. Oh ini kok tumben-tumben gitu loh, Wahyu dan Desi kok nggak ngasih laporan gitu, biasanya selalu rutin ini ya, tambah ini, kurang ini, tambah ini, kurang ini, update terus, saudara. Udah apa? Udah nggak ada listnya lagi, sudah sembuh semua, sudah sehat semua. Saya percaya itu sukacita yang luar biasa ya, saudara. 43 orang saudara yang sakit, saudara, yang kena COVID. Tapi Tuhan sembuhkan ya, Tuhan pulihkan. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin ya. Nah, saudara, kita ada di tahun integritas ya. Kita sudah belajar banyak mengenai integritas. Nah, ada satu hal yang tiba-tiba Tuhan ingatkan buat malam ini, saudara, itu mengenai ujian, saudara. Integritas itu ada ujiannya, saudara. Mungkin dia bilang, wah saya ini udah integritas, apa sudah masuk pada levelnya integritas atau belum ya? Ada ujiannya buat menentukan seberapa integritasnya kita di hadapan Tuhan. Ada ujian yang kita mesti hadapi setelah pembentukan proses demi proses demi proses. Lalu ada ujiannya, saudara. Ada ujiannya ya. Sekolah juga begitu ya. Tidak belajar terus, tapi ada saatnya tiba-tiba bapak gurunya, ibu guru berkata minggu depan ujian ya. Wow, ada ujiannya, saudara ya. Ujian buat integritas. Nah, ada satu ayat yang saya ajak saudara baca sama-sama yuk. Dari Ayub 23 ayat 10 sampai 12 ya. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Oke, ya mungkin agak warnanya agak soft sedikit, nggak apa-apa. Kita yang sudah bisa baca, kita baca dengan suara keras di tempat kita masing-masing ya. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Waktu dia menguji aku, Ayub berani berkata, aku pasti muncul jadi emas. Saudara, di tahun integritas ini satu statement yang luar biasa ya. Tiba-tiba berapa hari yang lalu, ya 5-6 hari yang lalu, waktu saya mau tanya Tuhan, Sabtu ini ngomong apa ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini, saudara. Waktu diuji, integritas saudara, waktu diuji, engkau muncul jadi emas. Wow, ini luar biasa, saudara. Tuhan mau mempelainya itu murni. Tuhan mau mempelainya itu berintegritas. Dan untuk itu harus lewati ujian, saudara. Segala sesuatu kalau mau naik level, itu mesti ada ujiannya. Kalau nggak begitu, nggak akan naik level, saudara. Hari-hari ini di bangsa kita juga banyak yang ngalamin ujian ya. Orang-orang politik juga diuji, begitu ya, integritasnya. Lalu macam-macam lah ya, persoalan-persoalan, semua diuji. Dan saya berdoa ya, biar setiap kita, waktu Tuhan uji setiap kita semua muncul jadi emas. Yang mau sama-sama katakan, amin. Ya, muncul jadi emas di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 ujian yang kita mau belajar sama-sama hari ini. Yang pertama, kita akan bicara bukan tentang Ayub, tapi kita akan bicara tentang seorang yang namanya Yusuf. Saudara, Yusuf waktu masih muda, Tuhan tuh persiapkan Yusuf tuh luar biasa. Tuhan tuh punya rencana buat Yusuf. Ya. Jadi sejak mudanya, sejak umur belasan tahun, sejak GC, sejak Yud, anak-anak muda, Yusuf itu sudah dipersiapkan sama Tuhan. Karena Tuhan tuh punya rencana yang besar buat Yusuf.
Tuhan tuh punya rencana yang terdahsyat di zamannya itu buat Yusuf. Nah, tapi untuk tahu Yusuf ini siap atau enggak dipakai sama Tuhan, Tuhan harus uji dulu, saudara. Nah, ada 3 ujian yang dilewati oleh Yusuf sebelum Tuhan pakai Yusuf dengan dahsyat. Saya nggak tahu apakah ujian itu juga hari-hari ini sedang kita jalani, saudara. Mungkin ada saudara yang sedang saudara alami juga. Yang pertama, ujian diremukkan sama Tuhan. Kalau Bunda Christine itu biasanya menyebutkan dihabisi sama Tuhan. Diremukkan sama Tuhan, dihabisi. Dihabiskan, semuanya dihabiskan. Kenapa Yusuf mesti dihabisi, saudara? Yusuf itu seorang anak muda yang baik. Tidak ada cerita, ada kisah bagaimana Yusuf berandal, Yusuf curang, enggak ada cerita itu. Tapi ada cuma satu masalahnya, Tuhan tuh punya target yang sangat tinggi terhadap Yusuf. Tuhan tuh punya pengharapan yang sangat luar biasa kepada Yusuf. Tapi ada satu kelemahan di Yusuf yang muncul di awal-awal kisahnya Yusuf. Yaitu Yusuf itu sombong. Waktu dia bercerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya, ada nada sombong di sana. Sehingga kakak-kakaknya mulai marah, kakak-kakaknya mulai kecewa dengan Yusuf. Juga termasuk orang tuanya, saudara. Kalau saudara baca kisah Yusuf, dikatakan papanya itu sampai menyimpan sesuatu dalam hatinya tentang Yusuf. Papanya ini sangat sayang sama Yusuf. Mamanya sangat sayang sama Yusuf. Saya melihat anaknya ini sedikit sombong, papanya itu nggak negur, tapi simpan dalam hati. Mungkin dalam hati bilang, nak, aduh nak, kamu kok gitu ya nak ya. Nah, saudara, supaya Yusuf bisa dipakai sama Tuhan, Tuhan akan remukkan dulu Yusuf, saudara. Tuhan akan habisi dulu Yusuf. Dalam Kejadian pasal 17 ayat keempat, apa yang terjadi di sana? Yusuf diikat oleh saudara-saudaranya, baju warna-warninya diambil oleh kakaknya, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Seorang yang bermimpi dipakai Tuhan dengan dahsyat, tapi Tuhan proses, Tuhan habisi dia. Kejadian pasal 37 ayat 23-24, tidak hanya mereka dimasukkan ke dalam sumur, tapi jubahnya yang begitu indah, yang membuat semua orang iri, dirampas oleh kakaknya, saudara. Ini jubah yang bikin persoalan. Jubah yang membuat Yusuf merasa lebih hebat daripada saudara-saudaranya yang lain. Jubah yang membuat Yusuf lebih dimanja daripada kakak-kakaknya yang lain. Dia rebut oleh kakak-kakaknya. Jubah kebesarannya Yusuf, saudara. Dan dia dimasukkan dalam sumur. Dan nanti berikutnya dia akan dijual kepada pedagang, saudara, Midian. Dihabisi, saudara, diremukkan, saudara. Bukan orang yang jauh, tapi oleh saudaranya sendiri, oleh kakak-kakaknya sendiri, diremukkan, dihabisi, saudara. Saudara, kalau kita diremukkan oleh orang yang jauh, mungkin nggak terlalu banyak persoalan, saudara. Dia nggak ngerti saya. Tapi yang meremukkan Yusuf itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Berapa banyak saudara pernah entah dikhianati, entah disakiti, gak jauh-jauh kok, sama teman sendiri, sama keluarga sendiri, sama teman lama, sudah akrab, dikecewakan, saudara. Saudara, kadang-kadang menyakitkan, saudara. Tapi itu baik buat Yusuf, saudara. Proses itu baik buat Yusuf. Yusuf perlu dihabisi dulu sama Tuhan. Sebelum Yusuf bisa dipakai, dia perlu dihabisi dulu. Semua kesombongannya, semua keangkuhannya itu perlu dihabisi sama Tuhan. Tanpa sadar, saudara, tanpa sadar, masing-masing kita tuh punya sombongnya sendiri-sendiri. Masing-masing kita ini punya angkuhnya sendiri-sendiri, saudara. Masing-masing kita ini punya egonya sendiri-sendiri. Dan sebelum Tuhan pakai kita dengan dahsyat, itu semua yang namanya ego, yang namanya sombong, yang namanya angkuh, itu perlu dihabisi.
Daging kita ini, saudara, itu perlu dihabisi dulu, saudara. Diremukkan dulu. Tuhan nggak bisa pakai sementara kita masih punya sombongnya kita. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Saya nggak bisa bayangkan kalau Yusuf masih punya sombongnya, dan akhirnya kita tahu ya, Yusuf jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Wow, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, Yusuf kalau masih sombong, lalu jadi orang nomor 2 di Mesir, kira-kira jadinya kayak gimana, saudara? Dan Tuhan tahu itu, saudara. Tuhan bilang, nggak apa-apa, aku habisi dulu. Nah, saudara, semua harus ngalamin ini, diremukkan, dihabisi, saudara. Kalau gembala kita Pak Niko bercerita, sudah berkali-kali beliau cerita bagaimana awal-awal pelayanan beliau dipanggil sama Tuhan. Bukan hanya diremukkan, dihabisi, saudara. Sampai Pak Niko berkata bukan hanya habis, tapi sampai hutang. Bukan hanya bisnisnya dihabisi sama Tuhan. Bukan hanya karirnya dihabisi sama Tuhan, sampai terlibat hutang, saudara. Habis, saudara. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Sudah nggak ada sesuatu yang bisa disombongkan. Sudah nggak ada sesuatu yang sudah hanya katakan Tuhan, udah deh nyerah deh Tuhan, nyerah. Lewat pandemi COVID ini, saudara, saya percaya banyak orang sedang dibentuk sama Tuhan. Lewat pandemi COVID ini, saudara, katanya sederhana ya, cuma kena COVID gitu. Tapi kalau yang kena, saudara, yang ngerasain kena, tanya deh saudara, gimana rasanya? Saudara, itu rasanya udah blank, saudara. Habis-habisan, saudara. Habis, saudara. Habis. Dihabisi, saudara. Saya percaya di masa pandemi COVID ini begitu banyak orang yang kena COVID, tapi Tuhan sedang beracara dengan mereka. Tuhan sedang bentuk mereka. Tuhan sedang remukkan mereka. Karena Tuhan punya rencana, saudara. Jadi jangan khawatir. Bukan hanya orang yang kena COVID, tapi orang yang terdampak dengan COVID ini pun Tuhan sedang proses mereka, saudara. Loh Tuhan, ini kok rencananya penuaian besar, tapi kok begini ya Tuhan? Kok begini ya, saya kok digoncang. Ujian pertama yang mesti dilewati untuk menjadi seorang yang berintegritas di hadapan Tuhan adalah rela diremukkan, dihabisi sama Tuhan. Nggak nyaman, saudara, nggak enak. Tapi ini perlu, saudara, dihabisi sama Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang dikerjakan dengan Yusuf selanjutnya? Tidak cukup hanya dimasukkan dalam sumur, saudara. Tidak cukup hanya diremukkan saja, dihabisi semua egonya. Tapi yang kedua, Yusuf juga perlu dimurnikan sama Tuhan. Sudah tahu kisahnya ya, bagaimana Yusuf lalu dijual kepada pedagang Midian. Pedagang budak loh, saudara, pedagang budak. Ini bukan pedagang biasa, saudara, pedagang budak. Dan Yusuf seorang pemimpi, seorang anak emas, anak kesayangan papi mami Yakub dijual, saudara, sebagai budak, saudara. Jadi budak. Budak itu dijualnya di pasar budak, saudara. Zaman sekarang mungkin kalau saudara ke pasar Paramount nggak ada jualan budak di sana. Ada juga Pastef jualan baju di sana. Ada yang jualan jengkol, ada yang jualan pete, ada yang jualan sayur, daging. Tapi nggak ada yang jualan budak, saudara. Tapi zamannya Yusuf dulu, saudara, itu ada orang jualan budak. Dan budak itu dijual, saudara. Dijual. Jadi, saudara bayangkan ya, seorang yang dijual sebagai budak, itu orang itu sudah nggak ada harga dirinya lagi, saudara. Nilainya sudah setara dengan kambing, kuda, onta, bebek mungkin, rusa, ayam. Udah seperti ya ini jualan ayam, jualan bebek, jualan Yusuf, saudara. Sudah nggak ada nilai manusianya lagi, saudara. Sudah nol, saudara. Dihargain seperti binatang, saudara. Kalau saudara yang pernah ke Manado, saudara pasti tahu ya, di Manado ada pasar yang sangat terkenal di dunia. Pasar ekstrim yang amat sangat terkenal di dunia. Saya beberapa kali ke Manado tapi belum pernah kesampaian ke sana, saudara, karena mereka bilang, Pak, kalau mau ke sana mesti pagi-pagi, kalau udah siang udah sepi, Pak. Wah, kalau pagi-pagi nyerah juga deh, saudara. Agak males juga kadang-kadang, waktunya cuma sedikit di sana, kadang-kadang pagi-pagi mesti berangkat, waduh. Pasar yang ekstrim, saudara, yang namanya pasar Tumohon. Itu segala macam dijual di sana, binatangnya ekstrim, saudara. Dari anjing
dari anjing, babi, kelinci, ular, kobra, kelelawar, segala macam yang halal, non halal. Yang memang ekstrim buat zaman sekarang, tapi se-ekstrim-ekstrimnya pasar di Tomohon, saudara. Itu nggak ada budak di sana, saudara. Nggak ada budak, nggak ada. Tapi zaman Mesir dulu, zaman Israel kuno, itu ada budak, saudara. Dan budak itu dihargai benar-benar seperti binatang, saudara. Saudara bayangkan, saudara dijual, diikat tangannya atau diikat lehernya sama tiang, barengan sama kambing atau barengan sama unta. Tapi disitulah Yusuf sedang dimurnikan sama Tuhan. Sedang dimurnikan sama Tuhan. Sepertinya harga dirinya dihabisi sama Tuhan. Lalu dibeli oleh keluarga Potifar. Sampai keluarga Potifar jadi asisten rumah tangga. Saudara. Lalu Potifar melihat, wah ini anak muda yang luar biasa, rajin, disiplin, bisa dipercaya. Tapi rupanya bukan hanya Bapak Potifar yang tertarik dengan Yusuf. Tapi istrinya pun tertarik dengan Yusuf. Saudara. Dan Yusuf diajak selingkuh. Saudara. Diuji, saudara. Integritasnya diuji, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan diuji, Tuhan munculkan tokoh istri Potifar. Ayo, bujuk Yusuf, bujuk Yusuf. Bagaimana Yusuf berontak, walaupun ada resikonya waktu dia berontak, dia nggak mau selingkuh dengan istri Potifar. Ada resikonya, saudara. Dan akhirnya Yusuf ambil itu resiko, masuk penjara, saudara. Di penjara, luar biasa Yusuf ini. Disukai juga oleh kepala penjara. Saudara. Kepala penjara sangat suka dengan Yusuf. Dan tiba-tiba ada juru makanan dan juru minuman raja yang dapat mimpi. Mereka berdua dihukum di penjara yang sama karena mereka dapat mimpi. Lalu Yusuf mulai mengartikan mimpi itu. Dan dia berkata nanti beberapa hari lagi kamu akan keluar. Kalau kamu keluar dan bebas, tolong ingat aku ya. Ingat aku ya, jangan lupain aku. Wah, aku udah bosan nih di penjara, nih udah bete banget di penjara. Tapi apa yang terjadi? Pengharapan Yusuf kembali hilang. Saudara. Juru minuman raja tidak lagi ingat waktu dia sudah keluar, sudah bebas, sudah jadi juru minuman kembali. Gak ingat sama sekali tentang Yusuf. Saudara. Padahal dia utang budi sama Yusuf. Saudara. Dia tidak ingat lagi tentang Yusuf. Yusuf dilupakan. Saudara. Sudah pernah ngalamin proses seperti ini, sudah dimurnikan sama Tuhan? Bahkan dilupakan, sudah. Tidak diingat, sudah. Karena dia utang budi sama saya loh. Dulu waktu dia punya masalah, aduh nah, sekarang lupa. Dimurnikan, sudah. Yusuf dimurnikan, Yusuf perlu dimurnikan, sudah. Supaya Yusuf itu muncul jadi emas, Yusuf itu perlu tidak hanya diremukkan, tidak hanya dihancurkan, Yusuf perlu dimurnikan. Emas itu untuk menjadi emas yang 24 karat itu ada proses pemurnian yang cukup panjang. Semua hal-hal yang membuat dia tidak murni dikeluarkan dari emas itu, logam-logam, perak, ada aluminium, ada seng di sana dimurnikan supaya muncul emas yang 24 karat atau bahkan lebih daripada itu, logam mulia yang benar-benar murni. Waktu dimurnikan sakit. Wah, mesti dibakar sama api, diproses dengan kimia dan lain sebagainya. Tidak enak, tidak nyaman. Saudara. Tapi ini proses yang mesti dilewati oleh Yusuf. Dimurnikan. Yusuf mulai diremukkan, dimurnikan. Dua proses yang pertama ini memakan waktu yang paling lama dari hidupnya Yusuf. Yaitu kira-kira 13 tahun. Saudara. Tapi sampai kapan, Pak? Kita baru setahun setengah aja diproses sama COVID aja udah bosen ya, Saudara. Rasanya kapan ini selesai? Dari punya pengharapan sampai nggak punya pengharapan lagi. Saudara. Dulu orang-orang kan bilang nanti paling 6 bulan lagi, paling setahun lagi, paling gini. Sekarang semua bilangnya nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Sudahlah nggak tahu kapan. Semua tidak bisa prediksi. Saudara. Kalaupun ada yang bisa prediksi cuma sekedar ngomong aja. Saudara. Tidak ada pertanggungjawabannya. Saudara. 13 tahun Yusuf diproses. Saudara.
Itu bukan proses yang pendek, saudara. Proses yang lama, saudara. Mungkin ada saudara hari-hari ini sedang diproses sama Tuhan. Sedang dimurnikan sama Tuhan. Dan itu proses yang panjang, saudara. Atau mungkin saudara ingat masa-masa di mana Tuhan sedang proses saudara. Supaya muncul jadi emas. Supaya muncul jadi emas. Perlu dimurnikan. Kalau tidak, emas itu tidak akan menjadi emas yang murni. Dan emas yang tidak murni, harganya tidak mahal, saudara. Tapi emas yang murni, itulah emas yang harganya mahal, saudara. Yusuf ngalamin ini, saudara. Yusuf ngalamin ini. Saya sudah jadi pembantu rumah tangga yang baik-baik. Tetap aja difitnah sama istri Potifar. Sudah dikerja di penjara baik-baik. Saya sudah baik, sudah nggak bikin salah. Dilupakan sama juru minuman raja. Dimurnikan, saudara. Diuji. Yusuf harus mengalami banyak ujian. Dimurnikan. Kira-kira 13 tahun lamanya. Dari usia 17 tahun sampai usia 30 tahun, Yusuf mengalami proses pemurnian ini. Proses yang panjang untuk seorang Yusuf. Kenapa dia dimurnikan begitu lama? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kenapa COVID ini juga cukup lama memurnikan kita, saudara? Ya, COVID ini kan memurnikan kita, ngajar kita lama, ya, saudara, ya. Dari nggak biasa pakai masker, diajar dia pakai masker. Dari nggak betah dan mulai sedikit betah, gitu ya, saudara. Dari bosan di rumah sudah mulai terbiasa sekarang. Dari nggak pernah kerja di rumah, biasa kerjanya ngantor, di pabrik, di toko, sekarang mulai belajar kerja dari rumah, belajar sekolah dari rumah. Nggak gampang, saudara. Merubah paradigma itu nggak gampang. Tapi kita sedang memulai satu kebiasaan yang baru, saudara. 1,5 tahun Tuhan sudah ngajar kita memulai suatu kebiasaan yang baru. Nggak tahu sampai kapan, tapi saya percaya begitu kita sudah selesai dimurnikan, semuanya akan beres, saudara. Semuanya akan berubah, saudara. Tapi ini proses pemurnian yang harus kita jalani, saudara. Dan saya berdoa, waktu kita dimurnikan sama Tuhan, semua muncul jadi emas murni di hadapan Tuhan. Semua muncul jadi emas murni di hadapan Tuhan. Semua muncul jadi emas yang berkilau-kilau di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, saudara, diremukkan, dimurnikan, dan yang ketiga, ini proses yang paling berat, saudara, dimuliakan. Setelah Yusuf dimurnikan, pada akhirnya setelah dia dilupakan oleh juru minuman raja, pada akhirnya terjadilah bukan juru minuman saja yang bermimpi. Sekarang rajanya yang bermimpi. Dan waktu raja bermimpi, dia tidak tenang, dia khawatir, dia galau luar biasa. Dia ingin tahu apa arti mimpi dia. Cari orang kira-kira siapa yang bisa mengartikan mimpi ini. Dia kumpulkan semua ahli nujum, para dukun, ahli pit, orang-orang pandai di seluruh kerajaan Mesir. Siapa yang bisa mengartikan mimpi ini, saudara? Tiba-tiba di saat seperti itulah juru minuman raja mulai ingat lagi. Di penjara ada seorang yang pernah mengartikan mimpiku. Raja-raja, di penjara ada yang bisa mengartikan mimpi. Orang itu luar biasa. Dia mengartikan mimpiku. Saya sempat lupa. Namanya Yusuf. Raja bilang, panggil orang itu. Suruh mandi. Rupanya di penjara nggak mandi-mandi, saudara, ya. Dandani Yusuf. Wah, Yusuf potong rambut, didandani, saudara. Dikasih pakaian yang bagus karena mau ngadep raja, saudara. Lalu raja mulai menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Inilah aku mimpi begini. Kira-kira gimana? Yusuf mulai doa dan dia mulai menerima hikmat dari Tuhan. Dan dia berkata, inilah arti daripada mimpi rajaku. Ada 7 tahun makmur, ada 7 tahun kekeringan, dan lain sebagainya. Raja mulai harus pilih orang yang berhikmat, orang yang bisa dipercaya, orang yang pandai untuk mengatur negara ini, supaya di 7 tahun kekeringan nanti, negara ini masih bisa makan, tidak berkekurangan. Tuh raja mesti tentukan orang itu. Dan waktu raja mendengar penjelasan Yusuf, raja berkata, wow,
Belum pernah nih gue dengar orang seperti ini. Bahkan pada ayat yang Kejadian 41 ayat 39 41 berkata, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ujian buat Yusuf yang ketiga, dimuliakan. Kadang-kadang banyak orang berpikir begini, saudara, wah ujian Yusuf sudah selesai, sekarang Yusuf siap dipakai sama Tuhan, luar biasa. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Waktu Yusuf dipakai sama Tuhan, waktu Yusuf sepertinya diberi jabatan, diberi pangkat, diberi berkat, di situ juga ada ujiannya, saudara. Bukan hanya waktu kita diproses, kita diuji. Tapi waktu kau diberkati, di situ pun kau sedang diuji sama Tuhan. Banyak orang kuat waktu diproses. Banyak orang kuat waktu diremukkan sama Tuhan. Banyak orang kuat waktu dimurnikan sama Tuhan. Tapi waktu dimuliakan sama Tuhan, kadang-kadang kita lengah. Kadang-kadang kita lengah. Banyak orang waktu dibentuk sama Tuhan, wah doanya luar biasa. Wah imannya luar biasa. Tapi waktu diberkati berlimpah-limpah gimana? Waktu diberkati berlimpah-limpah gimana? Tetap imannya kuat atau enggak? Tetap doanya kenceng apa tidak? Berapa waktu yang lalu, ini ada Roy dari Palembang. Di Palembang lagi rame ya, saudara, berapa hari minggu yang lalu ya, tentang yang nyumbang 2 triliun begitu ya, walaupun akhirnya katanya prank nasional terbesar di Indonesia. Saya waktu dengar pertama kali 2 triliun, waduh, nggak sedikit 2 triliun itu, saudara. Saya mau tanya saudara ya, kira-kira ya saudara, kira-kira. Kalau tiba-tiba ada orang yang memberkati saudara, tiba-tiba saja, walaupun ya sedikit berkhayal lah ya malam ini ya. Tiba-tiba ada yang datang pada saudara, saya mau kasih berkat ini 2 triliun gitu ya saudara. Kira-kira gimana? Saya mau tanya, besok paginya hidup saudara berubah nggak? Tetap cinta Tuhan nggak ya? Tetap ikut ibadah doa malam nggak ya? Tetap baca Alkitab setiap hari nggak ya? Saudara, berkat itu bisa merubah seseorang. Kedudukan itu bisa merubah seseorang, saudara. Waktu belum punya posisi, waktu belum punya kedudukan, wah, on fire luar biasa. Begitu dapat posisi gimana? Begitu dapat berkat berlimpah gimana? Begitu dipromosi luar biasa gimana? Begitu dapat kedudukan gimana? Makin cinta sama Tuhan atau lupa sama Tuhan? Hati-hati dengan ujian dipermuliakan. Dengan ujian berkat. Lukas 17 berbicara mengenai 10 orang kusta yang datang sama Tuhan Yesus. Guru, sembuhkan saya guru, sembuhkan saya guru, sembuhkan saya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Oke, sana, pergi kepada imam, tunjukkan dirimu kepada imam. Artinya, saudara, memang orang kusta itu kalau sembuh, itu harus tunjukkan diri kepada imam. Dan kalau mereka disuruh tunjukkan dirimu kepada imam, artinya mereka akan sembuh, saudara. Dan benar, saudara. Waktu mereka di perjalanan pulang, menuju kepada rumahnya imam, tiba-tiba mereka sembuh, saudara. Wih, sembuh nih ya. 10-10-nya, wah, dahsyat lu, kita sembuh, ayo cepat-cepat ke rumah imam, cepat ke rumah imam. Tapi tiba-tiba salah satu daripada mereka berkata, enggak. Kita balik dulu sama Tuhan Yesus. Kita bilang terima kasih dulu. Nanti setelah itu baru kita ketemu imam. Yang lebih bilang, udahlah, nggak usah. Toh dia memang suruh kita ke imam. Tapi satu bilang, enggak deh, terserah. Kamu yang 9 duluan deh. Gue mau balik dulu ke Tuhan Yesus. Gue mau say thank you dulu sama Tuhan Yesus. Baru aku balik lagi. Aku akan nyusul kalian ke rumah imam. Waktu satu orang ini kembali kepada Tuhan Yesus bilang apa? Guru, terima kasih guru, saya sudah sembuh.
Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata begini, loh, kok cuma sendirian? Bukan yang sembuh 10 orang ya? Yang 9 lagi mana? Loh saudara, sepertinya nggak salah kan? Tuhan suruhnya pergi ke rumah imam kok. Kok dicariin sekarang? Tapi Tuhan bilang, kok cuma satu yang kembali, yang lain mana? Saudara, maaf ya saudara, maaf ya. Banyak orang saudara, waktu dia disembuhkan, dipulihkan, diberkati, diberi posisi, diberi jabatan, diberi promosi sama Tuhan, itu tidak membuat dia makin cinta sama Tuhan, tapi membuat dia lupa sama Tuhan. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan berkat. Waktu kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, itu bukan tanda bahwa kita ini berkenan di depan Tuhan loh. Belum tentu loh, saudara. Banyak orang berpikir, oh, bukan berkati saya. Bukankah berkat datang daripada Tuhan? Saya diberkati, saya kaya raya. Berarti Tuhan berkenan dong sama saya. Ukurannya bukan begitu loh, saudara. Kadang-kadang berkatnya juga ujian buat kita. Apakah waktu kau diberkati dan tetap cinta Tuhan? Akan tambah cinta Tuhan? Atau waktu kau diberkati, engkau mengandalkan berkatmu dan lupa sama Tuhan? Seringkali makanya saya ingatkan saudara ya, kalau engkau disembuhkan sama Tuhan, kalau engkau diberkati sama Tuhan, jangan lupa loh sama Tuhan. 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 Dulu waktu kita sakit, Tuhan, tolong dong Tuhan. Rasanya seluruh waktu kita hanya untuk doa sama Tuhan, minta kesembuhan. Tapi begitu engkau sudah disembuhkan, gimana? Masih ikut ibadah? Masih ikut doa? Wah, sekarang kan saya sibuk, Pak. Dulu kan waktu sakit saya nggak sempat, sekarang saya mesti mengejar ketinggalan saya, Pak. Dulu saya sempat sebulan nggak kerja, ini sekarang ya nggak apa-apa sih, silakan saja, tapi jangan lupa sama Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Tuhan bisa panggil lagi loh. Aduh, sekarang lupa lagi ya. Mau sakit lagi ya. Mau kumat lagi sakitnya ya. Mau ICU lagi ya. Mau sesak napas lagi ya. Hati-hati loh, saudara. Hati-hati. 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 Jangan sampai Tuhan panggil lagi, saudara. Tuhan panggil lagi lebih lama, saudara, prosesnya. Kok Tuhan kok sesak lagi Tuhan? Kan udah sembuh. Tuhan bilang, aku lebih senang kamu sesak. Kalau kamu lega, kamu lupa sama aku. Tapi kalau kamu sesak gini kan kamu semalam-malam doa terus. Kita intim sekarang. Hati-hati loh saudara. Waktu kau sudah disembuhkan sama Tuhan. Waktu kau sudah diberkati sama Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Yusuf diuji dengan dimuliakan, diberi jabatan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, 3 prosesnya Yusuf ya, diremukan, dimurnikan, dimuliakan. 17 tahun, 2 proses yang pertama, ini 17 tahun lamanya. Diremukan dan dimurnikan 13 tahun lamanya, dari usia 17. Dan pada waktu usia 30 tahun, Yusuf dimuliakan sama Tuhan. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kira-kira gimana? Waktu Yusuf sudah dimuliakan sama Tuhan jadi orang nomor 2 di Mesir. Apakah Yusuf menjadi orang yang sombong? Apakah Yusuf tetap pamer-pamer dengan jubah kebesarannya? Dulu dia pamer dengan jubah kebesaran pura-pura. Sekarang dia punya jubah kebesaran sungguhan. Orang nomor 2 di Mesir, saudara. Firaun berkata, aku sama dia, bedanya cuma kursinya aja yang beda. Semua kekuasaannya sama, kursi dudukannya aja beda. Kira-kira gimana, saudara? Itu posisi yang luar biasa, saudara. Posisi yang bisa bikin orang lupa ingatan, saudara. Posisi yang bisa bilang orang lupa daratan, saudara. Itu posisi yang bisa lupa teman, saudara. Tapi kira-kira gimana sama Yusuf? Ini ujian terakhir Yusuf. Dan apa yang terjadi? Waktu Yusuf dimuliakan sama Tuhan, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lalu sudah tahu kisahnya ya?
Kakak-kakaknya mulai datang ke Mesir untuk minta makanan karena negerinya mengalami kelaparan. Waktu kakak-kakaknya datang, Yusuf lihat, wah ini dia nih. Lu dulu yang nyemplungin gua ke sumur ya. Lu yang rebut jubah gua dulu ya. Gua lu jual ke pedagang saudagar Midian kan. Sekarang lu nyembah-nyembah lu ke Mesir. Ini kesempatan gua balas dendam. Ini kesempatan. Begitu kira-kira. Apa kira-kira seperti itu? Di situ Tuhan uji Yusuf, saudara. Apakah dia muncul jadi emas atau tidak? Dan rupanya luar biasa. Tolong slide terakhir. Waktu Yusuf diuji, ketemu saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ketakutan luar biasa waktu tahu orang ini adalah Yusuf. Adik yang mereka buang, adik yang mereka khianati, adik yang mereka jual. Tapi Yusuf mendekati saudaranya berkata, jangan takut. Jangan takut. Sepertinya memang kalian menjual aku ke Mesir. Tapi sesungguhnya Tuhan punya rencana terhadap aku. Tuhan yang menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Supaya aku bisa memelihara keluarga dan bangsa daripada kelaparan. Sudah, Yusuf memeluk semua kakak-kakaknya. Dia suruh ayahnya datang. Dia kasihi keluarganya. Dia tidak dendam. Dia tidak sakit hati. Padahal Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam. Saudara. Yusuf punya hak untuk balas dendam. Kalaupun Yusuf mau penjarakan sama kakak-kakaknya, tidak ada yang berani ngelawan. Saudara. Tapi Yusuf tidak lakukan seperti itu. Yusuf tetap rendah hati. Saudara. Yusuf tetap rendah hati. Dia tetap ingat dengan keluarganya yang mengkhianati dia. Dia ingat dengan papanya, dia ingat dengan keluarga besarnya, suruh mereka datang. Dia minta izin sama Firaun, bolehkah keluargaku menumpang di Mesir? Yusuf nggak lupa sama keluarganya. Pernah ketemu orang, saudara, yang begitu diberkati lupa sama keluarga? Begitu diberkati lupa sama orang tua? Yusuf enggak, saudara. Waktu dia dimuliakan sama Tuhan, diuji, dan rupanya Yusuf timbul seperti emas. Saya berdoa, melalui proses demi proses yang sedang kita alami hari-hari ini, proses demi proses yang sedang kita alami hari-hari tengah pandemi COVID, apapun proses yang saudara sedang alami, saudara, apapun proses yang sedang saudara jalani, atau apapun proses yang sedang sudah saudara lewati, saudara ya. Satu ketika, waktu semuanya sudah selesai, engkau tetap muncul jadi emas di hadapan Tuhan. Engkau muncul jadi emas di hadapan Tuhan. Engkau timbul jadi emas di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan, amin. Timbul jadi emas. Timbul jadi emas. Tidak goyah. Makin cinta akan Tuhan. Makin sungguh-sungguh akan Tuhan. Tidak lupa sama Tuhan. Tidak lupa. Tapi ingat, Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Tuhanlah yang menolong saya waktu aku punya masalah, kepepet dengan pergumulan di bisnis. Wah, udah kecepit, saya udah stres berat seperti hampir gila. Tuhan yang tolong saya. Tuhan yang luputkan saya. Jangan lupa sama Tuhan. Masing-masing punya story sama Tuhan. Saya percaya masing-masing kita punya cerita bersama Tuhan. Masing-masing kita punya kisah bersama Tuhan. Pasti kita punya kisah sama Tuhan. Jangan lupa itu. Gembala kita Paniko berkata, kalau kita ingat-ingat lagi cerita kita sama Tuhan, itu akan membuat kita makin cinta sama Tuhan Yesus. Itu akan membuat kita makin cinta sama Tuhan Yesus. Itu akan membuat kita makin cinta sama Tuhan Yesus. Itu akan membuat kita makin cinta sama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan, amin. Saya berdoa, biar satu ketika pandemi ini selesai, lalu Tuhan pakai setiap kita dengan luar biasa, dan kita diuji sama Tuhan, semua kita muncul jadi emas di hadapan Tuhan. Muncul jadi emas di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdoa yuk. Oh rabasyakana rabakuria bakasyakana rabasikini. Terima kasih Tuhan, Kau sedang menguji kami, Kau sedang membentuk kami, Kau sedang memproses kami melalui situasi yang terjadi hari-hari ini. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan kami. Karena kami percaya setiap pemeremukan, setiap pemurnian, setiap permuliaan
Itu akan menjadikan kami muncul jadi emas di hadapan Tuhan. Emas yang murni di hadapan Tuhan. Emas yang berkilau-kilauan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Persiapkan kami sebentar kalau kami mau masuk perjamuan kudus ya Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan. Persiapkan kami ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Ayo kita nyanyikan satu pujian, dan setelah itu saudara tolong siapkan roti dan anggur, atau roti dan air teh atau air putih yang ada di tempat saudara, atau roti apa saja. Kita sebentar akan masuk perjamuan kudus setelah pujian ini. Silakan Ayu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita akan pujian ini, mari bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Mari saudara kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara sudah siapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh Rabasyakana Rabasikin, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, kuduskan kami di hadapan-Mu. Supaya waktu kami makan minum roti dan anggur ini Tuhan, kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kalau kami sering lupa akan Tuhan. Ampuni kalau kami sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Kami lupa kami punya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sementara Engkau sudah sembuhkan kami, sementara Engkau sudah pulihkan kami, sementara Engkau sudah berkati kami. Jangan izinkan kami lupa akan Engkau ya Tuhan. Biar kami selalu makin ingat akan Engkau dan makin hari makin cinta akan Tuhan Yesus. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kami malam hari ini ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah adalah tubuh Kristus yang terpecah karena dosa. Dengar, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya roti lambang tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan lambang darah Yesus. Darah yang punya kuasa, darah yang punya otoritas, darah yang menyembuhkan. Darah tanda darah Kristus dalam hidup setiap kita. Apakah saudara percaya cawan anggur lambang daripada darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur sama Tuhan. Masing-masing katakan terima kasih sama Tuhan. Engkau sudah disembuhkan sama Tuhan, katakan terima kasihmu sama Tuhan. Engkau yang diberikan kesehatan sama Tuhan, katakan terima kasihmu sama Tuhan. Engkau yang diberkati Tuhan, katakan terima kasih dan syukurmu sama Tuhan. Biar masing-masing katakan terima kasihmu sama Tuhan. Dia baik, dia amat sangat baik buat setiap kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang dipelihara oleh Tuhan. Engkau yang dipelihara sama Tuhan. Engkau yang dipelihara sama Tuhan. Katakan terima kasihmu sama Tuhan. Oh, katakan terima kasihmu sama Tuhan. Katakan terima kasihmu sama Tuhan. Oh, katakan syukur dan terima kasihmu sama Tuhan. Engkau yang dijagai keluargamu semua dalam keadaan baik. Katakan terima kasihmu sama Tuhan. Oh, ribakuria labasyakana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oh, jagai anak-anakmu ya Tuhan. Tidak ada lagi yang sakit ya Tuhan. Semua dalam perlindungan darah Yesus. Semua sehat. Semua diberkati ya Tuhan. Semua bangkit. Bisnis kembali bangkit ya Tuhan. Ekonomi kembali bangkit ya Tuhan. Keluarga kembali bangkit ya Tuhan. Tidak lagi ada yang sakit. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, saya kembalikan kepada Ayu. Penonton. Buah mangga, buah rambutan. Cakep. Enaknya dimakan sama bihun. Cakep lagi. Pantes aja jempol gue kedutan. Kenapa tuh Bang? Itu Bang, ternyata kembali kita ulang tahun. Siapa tuh Bang? Itu Pak, Babe Aldi Rohadi. Oh. Yuk, kita ucapin selamat ulang tahun dulu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Babe Aldi Rohadi.
Pak Audi itu very simple. Pak Audi itu orangnya sabar. Opa adalah pemimpin yang bijaksana, baik dan tegas. Terima kasih buat segala kebaikan Opa dan Oma. Saya bersyukur dan berterima kasih saya mengenal, melayani, dan bekerja di bawah bimbingan Pak Audi Rohadi. Saya mengenal Pak Audi sebagai pemimpin yang baik, gembala yang baik, dan Bapak rohani yang baik. Saya bersyukur dapat bekerja dan melayani bersama-sama dengan beliau. Doa saya biar Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan Pak Audi dan keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Dari awal kegerakan tim penggerak Cool Rayon 3, Pak Audi adalah sosok yang memberikan ide dan gagasan kreatif ketika tim kekurangan ide. Terima kasih Pak Audi sudah menjadi inspirasi dan juga mengarahkan, membimbing seluruh insan Cool Rayon 3 untuk lebih lagi ke depannya. Saya bersyukur boleh ambil bagian di dalam pelayanan Pak Audi, walaupun sebagai driver mengantar saat pelayanan, tetapi saya bersuka cita dapat melihat, belajar keteladanan Pak Audi. Pak Audi adalah seorang bapak yang penuh kasih, penuh perhatian, penuh sukacita, tidak membeda-bedakan, disiplin, taat, setia, serta rendah hati. Terima kasih Pak Audi untuk keteladanannya. Maju terus, tetap on fire melayani Tuhan, jaga kesehatan. Jangan lupa nasi padang dan tahu pongnya. Tuhan memberkati. Pak Audi, selamat ulang tahun ya. Saya tahu begitu banyak yang Pak Audi sudah tabur dan tuai di dalam kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan membalas dengan sukacita, kemuliaan, dan kehormatan. God bless you abundantly. Salam Pak Audi. Saya bersama jemaat Tuhan yang ada di GB Jatake, GB Nelayan, dan Sub Rayon 3A mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Audi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan semua jemaat Tuhan yang ada di GB HOG. Berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Selamat Ulang tahun, Opa Audi. panjang umur, Tuhan Yesus memberkati, berlimpah, limpah, limpah. God bless you. Happy blessed birthday Pak Audi. Panjang umur, sehat selalu, makin diurapi, disertai, diberkati Tuhan Yesus dengan luar biasa. Dan Tuhan akan terus pakai Pak Audi untuk membangkitkan banyak hamba-hamba Tuhan muda menemukan tujuan dan panggilan hidup mereka di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Pak Audi sekeluarga. God bless you all. Happy birthday Opa, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Opa berlimpah, limpah, limpah. God bless you. Shalom, saya mengucapkan happy birthday untuk Pak Audi Rohadi yang ke-61. Doa saya untuk Pak Audi panjang umur dan sehat selalu. Happy birthday Bapak Pendeta Audi Rohadi. Kami berdoa biarlah roh Bapak tetap on fire, jiwa Bapak besar dan kuat, tubuh Bapak sehat dan bugar, menjadi messenger of the Pentecost, menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy birthday Pak Audi. Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Tuhan akan memperluas daerah pelayanan Bapak. Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Happy birthday. Happy birthday.
birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Panjang umur dan sehat selalu ya Pak Odi. Keep on fire. Awet muda ya Mas. Semakin Tuhan perluas kapasitasnya. Menjadi messenger of the third Pentecost. Damai sejahtera menyertai selalu Pak. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetap berintegritas. Semoga menjadi berkat selalu Pak Audi. Tuhan tambahkan hikmat. Terus menjadi terang dan garam. Bahagia dan sukacita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat. Selalu diberkatin Pak, berlimpah-limpah dalam segala hal. Amin. Sehat selalu dan makin diurapi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, hanya anugerah-Mu. 1, 2, 3. Happy birthday Opa Audi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. We love you. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah dipersiapkan untuk lilinnya ya Pak Gem? Oke, Pak Gem dan Gem sudah di posisi. Yuk sama-sama yuk. Kita angkat pujian lagi. Potong kuenya. Mau tiup lilin dulu ya. Tiup lilin dulu, sorry. 3, 2, 1. Sama-sama. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. 3, 2, 1. Haleluya, haleluya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat yang terkasih dalam Tuhan, boleh open mic, boleh kita sama-sama yuk bilang selamat ulang tahun Bapak Audi, Tuhan Yesus memberkati. Boleh ya, sama-sama open mic. Nanti saya mundur. 3, Bentar dong. Belum. 2, 1. Selamat ulang tahun.
Haleluya. Ya, Mau thank foto you. bersama dulu ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau foto bersama dulu. Boleh di open cam semuanya. Dibuka, Mas. Kedengeran diri kan, Mas? Oke, Bapak Ibu, kita ambil foto sebentar ya. Izin saya ambil fotonya. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, slide berikut. Tiga, 2, 1. Slide berikut. 3, 2, 1. Terakhir. Tiga, 2, 1. Oke, terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya Pak Audi. Tuhan Yesus Ini memberkati. kuenya mau dibagi-bagi. Silakan ambil secuil. Haleluya, haleluya. Oke, Thank you ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Saya percaya seminggu itu kerja keras pasti bikin video klip tadi pun. Pasti itu kerja keras. Pantesan Desi Wahyu kok tenang-tenang minggu ini kok nggak kontak apa-apa begitu ya. Rupanya sedang sibuk dia. Oke, thank you buat ucapannya, thank you buat doanya. Tuhan berkati berlimpah semuanya. Amin. Terima kasih Pak Audi. Oke, silakan, ayo. Berkati. Oke, kami persilakan kepada Bapak Afriandi untuk boleh berdoa untuk Pak Gembala kita, kemudian boleh sambil berdoa syafaat juga. Baik, kita mau akhiri ibadah malam hari ini, kita mau berdoa syafaat. Uriara nama takarala nama kasih karala nama syara labara nama takarala nama karala nama syara labara. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa malam kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang melanda bangsa ini. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau Bapak yang baik. Engkau Allah yang dahsyat. Kau Tuhan yang ajaib. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap firman yang ditabur Tuhan boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Dan berbuah berkelipat kali ganda dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami terus buat melewati setiap proses dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami percaya pada akhirnya Tuhan kami akan keluar sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oralana mata karalana kasyara labara saat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Mengangkat tangan buka suara Tuhan. Kami mau berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Audi Rohadi Tuhan. Oralana mata karalana makasih karalana mat. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu dalam setiap musim hidupnya ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini hamba-Mu boleh berulang tahun Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu berlimpah atas hidup hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata dalam Pengkhotbah 11 ayat 8 Tuhan. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kuasa pengurapan-Mu mengalir ya Tuhan. Hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang perbesar kapasitasnya Tuhan. Engkau perluas pelayanannya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga Tuhan bahwa Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Umona ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang terus memberkati dalam kesehatan, dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Tuhan terus perbesar kapasitasnya untuk melayani jiwa-jiwa. Berkati keluarga besarnya Tuhan, anak cucu menantunya Tuhan.
Biarlah keluarga ini selalu ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Selalu ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh ralana mata karalana makasih karalana masyaralana murala barala barala barala. Inayarala baralana mata karalana masyarala barala. Tuhan, kami mau bawa Tuhan gereja kami Tuhan awas opres ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Urala baralana mata karalana masyarala barala barala barala. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami HOG ya Tuhan Yesus. Biarlah terus menjadi rumah kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Terus menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya di era pandemi sekalipun Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk HOG menuai jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Oralana mata karalana maralaba balalabaralaba. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan di Gading Serpong Tuhan, Kelapa II, Legok, Medang, Dasyana ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, lepaskan jiwa-jiwa Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Uralana mata karalana makasih karalana masyarala barala barala. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar terjadi ya Tuhan Yesus. HOG boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan, kami serahkan dosa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami selesai Tuhan dan lagi pada doa malam kami hari ini ya Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami mau berdoa Tuhan sebagaimana Yabes berdoa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Engkau luas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin Tuhan. Sehingga kesakitan menimpa aku. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan terima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih sama Tuhan. Katakan haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah di Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, apapun yang kau kerjakan, biar Tuhan memberikan keberhasilan demi keberhasilan. Bersama-sama kita katakan, amin.